Di Timur Tengah itu, sekarang ini, di Afghanistan, sudah 40 tahun perang saudara. Islam semua itu, 100% Muslim. Di Irak, sudah 1,5 juta lebih orang mati. Ada bom ledak di Jakarta, oh itu pelakunya, oh tujuannya ini, masih mending itu. Sekarang di Irak ini, di Suriah juga, ada bom ledak. Siapa pelakunya? Apa tujuannya? Siapa yang ditarget? Gak jelas. Di sana ada ISIS, ada Al-Qaeda, ada Wahabi, ada Jabhatun Nasrah, ada Ikhwanul, ada Ikhwanul Muslimun. Yang jelas. Jadi struktur sosial nggak jelas, yang jelas bom ledak itu jelas itu. Di Irak, sholat Jumat penuh, sholat Jumat. Selesai sholat, sebagian pulangnya ke utara misalkan, sebagian pulangnya ke selatan. Jam 2 perang. Tadi sholat bareng tadi. Jam 2 perang. Di Irak sudah 1,5 juta lebih. Di Suriah sudah 500.000. Di Yaman ribuan mati, anak-anak kecil, ibu-ibu kelaparan. Bom di mana-mana. Saudi menyerang Yaman dengan alasan mau menyerang kelompok Syiah Al-Houthi yang di belakangnya dipegang oleh Iran dan seterusnya lah. Di Libya masih selalu perang sama-sama Libya, Benghazi dan Tripoli. Di Indonesia beda dong, nggak seperti itu. Kenapa? Kita punya struktur sosial yang jelas. Kita punya budaya. Teologi kita dari Arab. Quran dari Arab, bahasanya Arab. Syariat kita dari Arab, sholatnya bahasa Arab, adzan bahasa Arab. Tapi budaya kita jauh lebih mulia daripada budaya orang Arab. Di Arab tidak ada adik panggil kakaknya mas, kang, bang, kakak. Di kita kalau ada adik orang manggil kakaknya namanya saja jelek banget. Lagi bertengkar masih panggil mas, kurang ajar sampean mas. Lagi bertengkar, lagi marah itu, kurang ajar sampean kang. Di Arab anak muda lewat depan orang tua nggak ada permisi atau nyun sewu atau mohon maaf, nggak ada, biasa. Bahkan lewat di depan orang sholat nggak ada ragu-ragu maju mundur atau gimana. Kalau di kita sebisa mungkin jangan sampai melewati depannya orang sholat. Kalau mau lewat tuh melipir-melipir lah, jangan sampai. Terpaksa, kalau terpaksa pun aduh dengan sangat-sangat sedih lewat depan orang sholat. Bukan hanya itu, lebih dari itu lagi. Melangkai kepalanya orang sedang sujud. Ayo, yang sudah haji pernah kan semuanya? Di Indonesia ini sejahat, cari orang paling jahat. Cari orang paling jahat, Hercules lah cari itu. Berani nggak ngelangkai orang lagi sujud, kepala orang lagi sujud. Bukan karena takut banser ditempelin, bukan. Hatinya tuh sampai hati nggak ngelangkai orang lagi sujud. Hatinya tuh loh. Bukan berarti kita takut pada polisi atau dipermasalahkan, bukan. Sejahatnya orang di kita tidak berani ngelangkai orang sholat. Orang sujud, kepala kita langkain. Itu kita masih punya budaya seperti itu. Oleh karena itu budaya harus kita pertahankan. Bahkan nyun sewu, mohon maaf, di Quran tidak ada ayat yang menegaskan lapal-lapal umat Islam. Nggak ada itu. Umatan Islamiyatan, nggak ada itu. Apalagi umatan Arabiyatan, nggak ada. Yang ada umatan wasaton. Dan kujadikan umatmu itu wasatan, yakni. Kenapa nggak ada umat Islam? Karena Quran menekankan kualitas, bukan legal formal, bukan dibenderakan umat Islam itu, tapi kualitas, peran, fungsi. Litakunu syuhada 'alan nas, bukan hanya label, bukan bendera, bukan takbir, bukan, tapi kualitas, wasaton. Dan kujadikan umatmu itu sebaik-baik daripada umat yang kuadakan bagi manusia, dan kujadikan umatmu itu wasatan, yakni pertengahan, dan kujadikan umatmu itu humul awwaluna wal akhiruna. Tidak mungkin wasaton kalau tidak cerdas. Kalau ada orang kok moderat, ya pasti orang cerdas, orang pintar, berpendidikan itu. Kalau orang nggak cerdas, nggak mungkin wasaton. Ya, karena radikal itu nggak perlu cerdas. Tinggal Allahu Akbar gitu aja, ya Allah, gampang kan? Takbir, dah gampang kan?
Tinggal ngomong gitu aja kok. Orang butuh ngaji, orang butuh sekolah, orang butuh kuliah, orang butuh cerdas, orang butuh hafal Quran, nggak butuh takbir gitu kan, udah selesai. Khilafah gitu, tinggal gitu aja kok. Nggak pernah bangun sekolah, nggak pernah bangun pesantren, nggak pernah bangun madrasah, nggak pernah bangun masjid, nggak pernah bangun musola, nggak ikut berjuang, nggak ikut berkeringat, apalagi berdarah-darah ngelawan penjajah atau apa. Tahu-tahu khilafah. Apa? Takbir. Artinya apa? Artinya yang ngomong seperti itu orang yang tidak cerdas, alias jawab yang keras alias nggak ikut berjuang. Masya Allah. Tahu-tahu khilafah, takbir. Abdus Somad juga UAS itu khilafah itu. Abdus Somad UAS itu, Ustadz Abdus Somad itu solusi satu-satu bagi umat Islam adalah khilafah. Saya punya rekamannya itu. Kadang-kadang orang lain nggak ngerti, saya ngerti. Polisi nggak tahu, saya tahu.